Satu berkualitas itu lebih baik daripada banyak tidak. Betul Bu nggih? Betul Bu? Jawabnya sing banter toh. Tapi jadi bapak-bapak kalau satu tidak berkualitas bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il anbiya wal mursalin sahabat wa tabi'in wal malaikatul muqarrabin wa khususan Syekh Imam Muhammad bin Umar An-Nawawi wa li walidihi masyayikh wa man wa'ina kulli niyatin salihah wa bi qadai hajatina bisirril Fatihah. Syaratul Hasan Airil Muhtabah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala al-musannif rahimakumullahu ta'ala bi ulumihi wa matana bi asrarihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Yaghfiru lakum min dzunubikum wa yuakhirukum ila ajalim musamma. Yaghfiru mengampuni Allah lakum kepada kamu semuanya kalau beriman dan amal saleh. Di ayat ini tasik berhubungan tugas Nabi Nuh. Tugasnya saja alfasanatin ila khamsin. Jadi 950 tahun. Padahal kanjeng Nabi Muhammad hanya 23 tahun. Tapi Nabi Nuh merasa tidak sukses. Akhirnya dibalik Gusti Allah. Ya Gusti setelah 950 tahun wa madu'a illa firara. Orang itu umat saya tidak semakin dekat dengan saya, semakin menjauh. Nah saat ini kita terserah panjenengan, dihukum monggo mawon. Semua Nabi begitu Pak. Illa kejaba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak ada kata putus asa. Ya, ketika di Taif yang populer itu, ya, setelah Hadijah meninggal, jadi Nabi beliau itu ibu-ibu mboten kawin selama Hadijah, kawin kan setelah Hadijah. Dan setelah kawin itu semua yang dikawini tua-tua 60, 70, 80. Jadi kalau orang-orang barat mengatakan nafsunya besar itu tidak betul. Umur 70 itu kan sudah tidak bergizi. Semua yang dikawin itu dalam rangka menghormati perempuan. Kayak Maimunah misalnya. Suaminya meninggal, semua anaknya meninggal dalam peperangan. Rata-rata begitu. Kecuali Aisyah lah. Aisyah itu memang itu takdir Allah. Kalau Nabi tidak kawin dengan Aisyah, hadis-hadis menyangkut rumah tangga dari mana? Bab Nabi ini uswatun hasanah. Keteladanan dalam segala hal. Bahasa kita engar sosum tulodo. Dulu Pak, sekarang engar so golek bondo. Lewat MBG lah kira-kira begitu. Koperasi desa merah putih. Dan ternyata betul sekarang itu sudah ditahan kejaksaan berarti kan korupsi Pak. Ya, dua ke 400 triliun. Nah, dulu memang engar sosum tulodo. Yang matio sekarang yang matio anjengakno. Tuduri
dulu, sekarang itu turi hameteni Pak. Kayak dulu menangis zaman edan, hoyong pambuti, melu edan ora tahan, ya ora edan ora ketuman dilalah kersane kalah sak bejo-bejone wong kang lali, isi bejo wong kang dulu Pak. Sekarang sak bejo-bejone wong kang lali, isi bejo wong kang maling. Kelawan waspada mereka konangan. Dunia sudah berubah Pak. Dunia sudah berubah. Kalau di dalam keyakinan kalau ini kan sudah kiamat sughra. Nah, kiamat kubra kan matahari terbit dari barat. Kalau sughra ini zaman buka malih surat Al-Hajj ayat pertama kedua ini Quran nggak pernah salah Bu. Pokoknya ada 3 tanda itu. Yauma tarawunaha tazahlu kullu murdi'atin amma arda'at. Ibu melahirkan anak terus tidak mau kasih ASI, itu ibu tidak mau. Alasan apapun diganti susu sapi itu sudah tanda pertama bahwa dunia ini sudah kiamat sughra. Mulanya ruwet Pak. Ruwet mulai Amerika sampai Amerika. Mulai California sampai Kalimir, mulai Donald Bebek sampai ruwet dah karu-karuan. Quran tidak pernah salah. Kedua, aborsi wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha. Kalau seorang ibu hamil diaborsi, apakah aborsi sebelum 9 bulan atau setelah lahir pun kita ke ibu dewi, memang hamilnya kan ditutup-tutupi Pak. Setelah neng jeding itu di mana itu udah dimasukkan tas kresek, dibuang neng sawah niku lho Bapak Ibu. Terus kadang naudzubillah dimakan kucing, dimakan anjing. Laporan BPS sekarang udah sehari itu 17 sampai 19. Dulu 3 tahun yang lalu hanya 12. Meningkat, ada kemajuan. Jadi itu dulu 12-13, sekarang bayi diaborsi itu ya. Kalau nih sering takut kok nganai dhewe kok ya ditekoki lapo. Ini sebabnya jelas, mungkin kalau bapak atau kakean bapak. Apapun alasannya ini sudah kiamat sughra. Jadi kita harus lebih prihatin. Yang ketiga ini bahasanya Insya Allah bagus. Wa taron nasa sukara wa mahum bisukara. Jadi Al-Hajj ayat 1-2. Taro Anda melihat kalau sudah banyak manusia mabuk sukara. Padahal tidak mabuk, mahum sukara. Apa maknanya? Perilakunya orangnya sehat walafiat, perilakunya perilaku orang yang sedang mabuk. Kemarin semalam tidak bisa tidur ibu-ibu kalau jam biasa umur tombol jam 2 niku wis gak iso turu maneh. Anak WA kanca kula saking Bondowoso. Ya Allah, ibu bolak-balik niku Pak. Bapak sedo warisane akeh. Lah ibu itu turun gelem bagi warisan. Ya sitona tinggi nyelameti ya bapakmu nunggu 5 tahun lah. Ndak Bu, bagi sekarang. Ya ibu kan ya bener tuh, masa salah. Dengan ibu itu dilaporne polisi. Nggih sampai akhirnya dilungguh di depan pengadilan Pak. Itu tentunya sekarang naudzu. Jadi ibu kandung, ya Allah. Kita itu pada orang tua, nggak oleh ini kan ibu kandung perkara duwe. Ibu ya ibu duwe nggak dulur, nggak ibu-ibuan kira-kira ngono lho Pak. Nggak nalar lah nggih. Masya Allah. Tapi itulah dunia. Orang terlalu percaya dengan akal sehatnya, tidak percaya dengan hati kan itu makanya yang harus diperbaiki hatinya kan di situ Bapak Ibu. Kalau sering matur,
hati itu 473 kali. Fisik rogo itu hanya disebut 7 kali, Pak. Kan bandingannya ada banget. Jadi orang sehat dan sakit itu bukan karena faktor rogo, faktor hati. Pokoknya kalau gampang iri hati, ini gampang matian mesti pokoknya. Bahaya, itu lebih bahaya. Dan dokter-dokter sekarang sudah mulai lebih rendah hati bahwa bukan faktor fisik, suntik ya suntik, dikandani sabar Bu, sabar Pak. Faktor hati. Ya dunia seperti itu. Ya firul mayasya, jadi nyepuro sapa Gusti Allah liman mari wong ya firu nyepuro sapa Allah nyumati Nabi Nuh. Tugas Nabi Nuh itu sama, yang penting iman. Soal ibadahnya ndak sama ya. Tapi kunci agama niku nggih iman dan tidak syirik ya. Tidak menduakan Allah, itu penting di situ. Sama dengan tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama Islam itu sejak Nabi Adam bukan sejak Nabi Muhammad. Hanya perlu dijelaskan berulang-ulang. Inna dina indallahil Islam, bagi Allah agama hanya Islam. Ya. Ya. Tapi ketaatan beragama itu bukan pada Islamnya, pada Gusti Allah. Islam itu kan makhluk. Ya. Nah ini selama ini agak diselewengkan seolah-olah Islam lebih penting dari Allah. Artinya ada FPI, ada perjuangan Islam, ada politik Islam, ada negara Islam. Karena itu kan salah kaprah. Koyo-koyo bener tapi salah. Ya. Ya. Sing Islam kan wongi, Pak. Ya, selama ini kan terus Islam itu dijual, Pak. Oke. Itu yang sama nangkolila di Quran itu menjual agama. Ya, itu yang tidak boleh, bahwa agama kita Islam ya sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Tapi ketaatan beragama itu bukan pada Islamnya, Islam itu makhluk, kepada Gusti Allah. Sami dengan kita ulang-ulang bahwa orang Islam itu ibadah golek swarga boleh, supaya mboten mlebu neraka boleh, lek wis umur 40 tahun tidak boleh. Golek ridane Gusti Allah. Al-Ahqaf berkali-kali Allah di Quran, Bu, Pak. Ya, paling tidak saya mencek Al-Ahqaf 15 itu. Ya, bab swarga kan makhluk. Idza balagha asyuddahu arba'ina sanatan. Jadi orang sudah 40 tahun. Iku Quran ingatkan ibadah apapun ojo diniati golek swarga. Swarga makhluk. Harus diniati golek ridane Gusti. Bab surga neraka tergantung ridane ya kayak poso nih, kalau nas'aluka ridhoka wal jannah. Bab hadisnya jelas, Qur'annya jelas, hadisnya jelas. Jadi daripada getun Bu panjenengan benji ketemu Gusti Allah, jamaah masjid Nurul Iman, gue Gusti kok seneng banget mau kemana? Swarga. Lu modal apa? Wah ibadah kalau kada. Berapapun ibadahmu aku gak ridho. Mboten Gusti. Tidak bisa, surga itu makhlukku bukan aku. Nggak notati ngeten iki sing mboten gampang, Pak. Umur 40, yang 40 itu kedewasaan yang mutlak. Ya, walaupun alhamdulillah jenengan sehat. Bapak hari ini sekali lagi sing banyak mati malah di bawah 40 PPS. Pancen ndak berubah. Sing bunuh diri ya umur 15 sampai di generasi Z 28, sing mati umur 20 sampai 39. Kalau pengen 20 aman. Karena apa? Laki-laki inilah HP Alzheimer. Ya.
Makanya hari-hari ini banyak orang di Eropa, di Amerika itu di PHK gara-gara ini gitu. Jadi istilah yang hari ini sedang viral di seluruh dunia namanya doom scrolling. Doom itu kiamat, foto ajal. Scroll itu graji, Pak. Jadi orang di sana kan banyak kerja malam, Bu, Pak. Mulai jam 1 bengi wis payah betul, wis rebahan. Tapi orang buka HP ini bisa 2 jam, 3 jam itu betah. Nah akhirnya kan kurang tidur dan pekerjaannya akhirnya enggak, setengah-setengah hari di PHK. Itu namanya hari ini sedang orang kena doom scrolling. Dan yang paling banyak anak-anak kita yang umur 15 sampai 28 tadi. Itu makanya presiden hampir seluruh dunia buat PP enggak boleh 16 tahun di bawah, 16 tahun punya akun ya itu. Ya, tapi persoalannya sing ngawasi sopo. Sing ngawasi lho sopo, akune bapake, akune konjone. Ini kan siluman, Pak. Ini kan setan gepeng. Walaupun ada undang-undang, tapi tidak ada yang ngawasi, kan percuma. Umbut ini tambah rame. Dan alhamdulillah kalau yakin panjenengan kan termasuk yang 38%. Insya Allah anak-anak panjenengan tidak akan bunuh diri. Kenapa? Menurut laporan penelitian Kementerian Agama, Islam yang 90%, yang taat kan hanya 38%, yang sholat, yang poso. Berarti yang 52% ya Islam KTP ini loh Pak. Ya sholat, tapi ya 5 hari sekali itu bahkan setahun hanya dua kali. Poso ora penting, sing penting melok. Ya. Oleh poso yang lalu jangan lihat warung kopi yang sekarang enggak pernah sepi. Kulo ini sering diajak mampir supir kulo ini seneng ini STK ini. Apa? Sedulur tunggal kopi. Kulo ini sekolah tinggi kopi ini. Wah ini rame. Ditutup Pak, ning jero tetep rokokan ngopi. Jadi sing kados panjenengan yang aktif sholat, ukuran Islam tani kan sholat 5 waktu. Oh, hanya 38%. Berarti yang 52% ya Islam KTP. Nah ternyata niki signifikan. Jadi anak-anak kita yang banyak bunuh diri itu ternyata anak-anak orang yang tidak sholat, tidak poso. Ada hubungannya. Kalau yakin panjenengan insya Allah putra-putra ini termasuk dijogo Gusti Allah. Ini mulai muka-muka tambah istiqomah lah muka-muka. Jadi ini hubungannya erat, keluarga yang taat sholat, taat poso ini kan mesti dungannya anak. Jadi kalau laporan pemerintah lewat BPS bahwa yang paling banyak bunuh diri umur 15 sampai 28 ini ternyata anaknya orang-orang yang ya nyun sewu gitu. Seperti itu Islam KTP, wow, Masya Allah. Ya. Dunubikum. Jadi kalau orang itu beriman dan amal saleh sama, ya Allah nyepuro oleh salah. Terutama waktu sebelum masuk Islam. Itu tugas Nabi Nuh itu sama ngajak orang Islam lah. Orang sebelum Islam dosanya akeh, setelah Islam semua dosanya hilang. Sama dengan orang setelah Islam murtad. Sama-sama niku habitat amaluhum. Lah model wong kan Quran kan ngaten kok. Ada yang amanu summa kafaru summa amanu. Ya, iman pernah kafir, katut bojone lah misalnya. Ya, bojone non muslim ya. Marino alhamdulillah bojone sedo, Bu. Nggih. Akhirnya iman maneh sinten? Almarhum Pak Sudomo niku. Wonge kan rada glonjo ning wong Malang. Sampun biyen anake kaji mlebu lho. Katut mboke Dewor ning Manado. Lha saiki kok selamane kaji maneh. Lah Dewor wis mati aja. Niku sih lumayan alhamdulillah amanu summa kafaru arwe mati amanu. Tapi kan ada yang kedua ini. Amanu summa kafaru. Lah kafir iman mana? Summa amanu
summa kafaru. Setelah kafir yang kedua itu tambah kafir, summa sedatu kufron. Modelnya tadi nggih akeh. Naudzubillah. Muga-muga sing paling apik amanu ya sampai husnul khotimah. Atas panjenengan insyaallah moga-moga. Jadi orang masalah, jadi dosa siapapun sebelum masuk Islam, sebelum bersyahadat lah. Ya. Dosanya akeh salah Islam tuh di sepuro Gusti Allah kabeh. Wa yuakhirukum lan ngakhirake nunda ditunggu oleh Allah ila ajal musamma sampai mati ajal. Ajal itu ya batas terakhir kematian. Nah, setelah menjadi Islam ya dilihat amalnya akeh apa didik. Fa amma man sakulat mawazinuhu fa huwa fi isyatir radiyah. Kalau amalnya berat tengeriku bukan berat badannya loh Pak. Ya, terjemahannya betul, fa amma man sakulat mawazinuhu, barang siapa yang berat badannya sing lemu berarti swarga. Ya, terjemah. Wa amma man khafat mawazinuhu sing ringan neraka, sing abot kan ibadahnya. Dan ibadah itu sekali lagi kalau berkualitas. Ya, Islam ya itu lebih menafsirkan kualitas daripada kuantitas. Makanya haji Kanjeng Nabi kan hanya sekali, itu kan jelas-jelas memberi contoh bahwa sekali tapi berkualitas. Mengapa harus 2 kali? Boten. Ya. 2 kali ini itu Nabi itu kan sekali lagi ibu bapak haji sekali, umrohnya 4 kali, yang 2 kali umroh kan qadha karena Hudaybiyah itu. Jadi tahun 6 Hijriah Kanjeng Nabi malam tuh mimpi kurang berapa hari itu kok aku tawaf kok sa'i. Mimpi Nabi itu perintah Pak. Berarti Allah merintahkan umroh. Umroh membawa 1.400 orang. Karena umroh ibu bapak mboten nggo senjata. Sing digawa nggih bekal dan unta. Wedhus, karena setelah umroh kan sampai dengan haji dianjurkan kurban. Di Asfan kira-kira 100 km sebelum masuk Mekah sudah dihadang pasukan Mekah. Dihadapi dengan perang Pak. Loh kan jadi niat umroh. Alhamdulillah nego ya wis budal. Sampailah ke Hudaybiyah itu. Hudaybiyah itu 40 km masuk Makkah dihadang betul, tidak boleh. Pokoknya tahun ini Nabi tidak boleh masuk Makkah. Kalau masuk Makkah pasti akan kabeh perang. Loh di sana masih. Loh kan Nabi hanya 1.400 ya Pak. Dan boten gawa. Akhirnya terjadilah perjanjian Hudaybiyah itu. Beberapa hal dianggap merugikan. Tapi kan Nabi oke, yang penting tahun depan boleh. Lah, akhirnya 3 hari itu Sayyidina Utsman sebagai dutanya Nabi itu tidak balik. Disukan dibunuh. Terus baiat Pak. Baiat kalau nanti memang Sayyidina Utsman dibunuh, mereka kan duta juru rundingnya kan Suhail bin Amr. Kita harus tetap perang, walaupun tidak, kan Allah akan bantu. Nah disitulah akhirnya baiat Hudaybiyah, baiat Ridwan itu yang dikondali oleh perang sing jari ini Pak tahu nggak bomnya Afghanistan nih kalau Pak Raden itu kan perjanjian Hudaybiyah kan di situ maksudnya. Ini yang nulis Sayyidina Ali, ini perjanjian antara Muhammad, Rasulullah dan Quraisy. Tidak gelem. Muhammad bin Abdullah, Rasulullah kami tidak mau. Tapi oke. Umar kata niku Bu. Sudah tenang. Perjanjian selama 10 tahun dan yang kedua, poin yang merugikan lagi, lah ada orang Mekah ke Madinah harus dibalik nih Pak. Harus balik. Tapi orang Madinah yang sudah Islam ke Mekah tidak boleh. Nah itu Kanjeng Nabi oke. Akhirnya 3 hari karena tetap tidak bisa masuk Mekah, terus potong rambut karena darurat dianggap ini umroh. Makanya
pulang ke Madinah. Lah setelah pulang ke Madinah, Umar takut, Kanjeng Nabi ini kan menurut saya poin-poin ini kita kalah. Kanjeng Nabi, apa kita menang? Turun ayat, Inna fatahna laka fataham mubina. Surat Al-Fat itu. Dan ternyata betul. Tahun ke-8 Hijriah, 6, 7, 8 Hijriah, Kanjeng Nabi akhirnya berangkat lagi membawa 12.000 orang. Umroh Qadha, salah satu umroh Qadha di Kanjeng Nabi. Dan alhamdulillah setelah orang Mekah melihat, umat Islam kok samono akeh. Turunlah ayat idza jaa nasrullah yadkhuluna fi dinillah, perang tanpa tanding, Pak. Waris semua masuk Islam, alhamdulillah. Jadi memang ya perang, tapi ya jangan membatasi perjanjian. Koyo-koyo kalah, tapi akhirnya menang. Lah umat Islam Timur Tengah ini kan perang terus, tapi kadang nggak tahu menang, repot Pak, nggak gelem perjanjian yang benar. Kanjeng Nabi sampai Muhammad Rasulullah gak gelem aku. Suhel, mereka kan Suhel bin Amr. Lah Kanjeng Nabi utusan di Sayyidina Utsman dengan Sayyidina Ali bagian nulis, Pak. Ya. Tapi alhamdulillah itulah sedoyo, kalau sudah bimbingan Allah atas Kanjeng Nabi kan tidak mungkin Bapak Ibu bertindak apapun kecuali atas perintahnya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kita tidak boleh memisahkan Quran dan hadis kan di sini. Quran tok enggak kayak hadis kan tidak bisa, Pak. Lah yang melaksanakan ayat itu siapa? Kan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Allah itu nyupuroni gampang Bapak Ibu. Maca istighfar sekali aja pahalanya sudah ma bainas samawati wal ardi. Yang harus kita perhatikan, ojo sembrono kepada manusia, jaluk sepuro menungso niku angel. Insya Allah ini Rahman Rahim, Bu, gampang nyepuro. Menungso kan ya, ndak lilo dunia akhirat. Jadi manusia itu kan ndak kaya Gusti Allah kan Rahman Rahim. Menungso itu kono setane, Pak. Kadang kaya setan, kadang kaya malaikat. Kadang kaya malaikat ya Masya Allah. Kadang kaya setan ya Masya Allah. Ndak lilo dunia akhirat. Ya disinilah sekali lagi mumpung urip ning donya aja sepurana kepada sesama manusia. Nyalai menungso lek sampean wis disepuro di donya gak apa-apa. Nanti dituntut di akhirat gimana? Hadis sahih di Hadis Bukhari ini. Banyak orang yang amal akeh ya dituntut di akhirat. Akhirnya betul cerita mlebu swarga. Karena apa? Hablum minallahnya bagus, tapi sayang hablum minannasnya jelek. Istilah saya, kesalahan pribadinya bagus, zikir, sholat, tapi pada manusia tidak suka bantu walaupun pulang haji, tapi lu malah golek duit tidak mau ganggu orang, bantu orang kecil. Wong haji mabrur niku ifsa'us salam, pulang haji itu bantulah orang miskin-miskin itu, saurono utangi, itu baru bagus itu ifsa'us salam, tibul kalam. Haji sing mabrur kan, semua ibadah qablum minallah itu yang harus kita ingat tanpa ditutup qablum minannas, ditolak Allah. Haji berulang-ulang mulai tambah ndak ngereken wong fakir miskin, ditolak Allah, Pak. Itulah makanya haji sekali. Kalau ini hitung kata aksar selalu berhubungan dengan yang jelek. Islam itu ahsan. Ya. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Itu sekali lagi yang dihitung Gusti Allah ini mboten nama sing kakeh, Pak. Sing kualitas. Wa man ahsanu qaulan. Kata aksar 17 kali ini selalu berhubungan dengan yang jelek. Walakin aksaruhum la yaskurun. Sebagian besar manusia tidak mau bersyukur. Walakin aksaruhum musyrikin.
Walakinna aksaruhum lil haqqi karihun. Umumnya manusia itu benci yang benar, senengannya yang salah. Itu 17 aksar. Lek Gusti Allah senengane sitok berkualitas. Makanya ibu-ibu kula wangi. Betul Bu, istri satu berkualitas itu lebih baik daripada banyak tidak. Bu, tayo wangi sama. Betul toh? Makanya memang kawin itu satu. Dalam keadaan normal. Bahwa kita satu berkualitas itu lebih baik daripada banyak tidak. Betul Bu? Betul Bu? Jawabnya sing banter toh. Tapi jadi bapak-bapak kalau satu tidak berkualitas bagaimana? Jadi kata aksar niku banyak niku di Quran seringkali hubungannya dengan jelek-jelek. Walakin aksaruhum munafikin. Amat kula hitung 17 kali. Ya. Lek menungso boten Bu, Pak. Lek menungso kan akeh kuantitas. Omah akeh, motor akeh, dolar akeh. Ya, napa? Duwe akeh. Bojone. Lha iku. Mulai hari-hari perbanyaklah maca hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini hari-hari ini dolar tetap tinggi niku saya kok mirip-mirip setelah perang Uhud nih. Perang Uhud niku Nabi hampir kalah, Pak. Tapi alhamdulillah hari menang karena rebutan duit tuh niku kan. Bondo rebutan ghanimah. Alhamdulillah menang lagi ketika kembali ke Madinah. Walaupun umat Islam 3.000 mereka 10.000 loh, Pak. Tapi tentara malaikat ini kan 15.000. Lah setelah kembali ke Madinah Ibu Bapak, orang-orang Quraisy itu ngomong ngancam Al-Maidah 173 insyaallah. Qala lahun nas inna nas qad jama'u lakum wasyauhum. Jadi orang-orang Quraisy nebar opini lah. Pokoknya setelah perang Uhud semua perempuan Madinah yang sudah Islam kita bunuh, kita habisi. Hari ibu-ibu tokoh-tokohnya matur Kanjeng Nabi, Bu. Kanjeng Nabi, apa kita dalam kondisi yang berat malah yang mau dibunuh itu bukan bapak-bapak. Ayat itu turun. Wa qalu, mulai Kanjeng Nabi, udah enggak usah takut. Turunlah ayat Al-Maidah 173 tadi, bacalah hasbunallah wa ni'mal. Walaupun dolar ini pun meh 20.000 Bu, ini kan hubungannya dengan duit juga, mirip-mirip setelah perang Uhud. Sudah dinaikkan 50 rit ya panjat mawon. Monggo sedaya mawon terutama ibu-ibu mak-mak nggih. Hari ini semua saja ternyata mirip-mirip situasi setelah perang Uhud supaya Allah menjaga kita nggih dalam kondisi apapun nggih maca hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau diterusnya boleh nikmal maula. Ada dua riwayat kalau di Quran Al-Maidah 173 niku malah hasbunallah hubungannya dengan ibu-ibu yang diancam mau dibunuh orang Quraisy itu. Tapi di hadis hasbunallah niku juga yang dibaca Nabi Ibrahim ketika dibakar Raja Namrud. Jadi 40 hari Nabi Ibrahim dibakar maca hasbunallah wa ni'mal wakil. Niku malah tenang Bu, ibadah malah neng juru geni nu malah ayem adem enak. Terus hasbunallah monggo diwaca ping 3 nggih. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Ping 3 hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula. Lek asli ini Al-Maidah 173 itu hasbunallah wa ni'mal wakil. Tetapi karena di ayat lain juga ada ni'mal maula wa ni'man nasir, ditambahkan tambah sempurna moga-moga supaya musibah walaupun dolar 20.000 nggih moga-moga tetap lemu lah kira-kira. Insya Allah kan enggak, urusan dolar berapapun enggak jenengan tetap dikasih rezeki ya. Dia rada prihatin ini ngaten mawon lah ini. Urusane wong dukur-dukuran niku nggih. Ilat ahlakum Allah ala ra'si tis'umiatin.
Jadi Bapak Ibu, umur orang-orang Nabi, umatnya Nabi Nuh itu bisa sampai 900 tahun. Bayangno Nabi Nuh tugasnya mawon alfasanati lakhomsina. Sekali lagi Nabi Nuh niku cucu yang ke-9 Nabi Adam. Ada riwayat jarak Nabi Adam oleh Nabi Nuh itu 129 tahun, tapi hadis Bukhari yang lebih sahih lah jaraknya 10 abad. 10 abad, umur wong biyen kan dawa-dawa. Bayangno Nabi Nuh tugas dari Nabi 950 tahun. Bandingannya Nabi Muhammad 23, di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Dan akhirnya rumangsa tidak berhasil. Terus akhirnya dikai banjir yang tinggi itu ya, di atas perahu itu selama 7 bulan 17 hari ini kok Pak. Ya, sampai pucuk gunung, alhamdulillah akhirnya ya sudah surut setelah 7 bulan 17 hari dan turunnya di Irak Utara namanya Kampung Al-Judi, sampai sekarang masih ada. Semua kisah-kisah sejarah di Quran itu semua ada buktinya Pak. Itu yang sulit untuk dibantah bahwa Quran itu betul-betul kisahnya betul. Ya, Nabi Nuh itu betul. Dan bahkan kajian-kajian ilmu sosial antropologi lah. Jadi Nabi Nuh ketika di perahu ini kan tinggal keluarga Pak. Lah Nabi Nuh putrane telu, Ham, Syam, Ham, Yafis. Ya, Ham itu menjadi Sam itu menjadi semen Arab, mulai Maroko sampai Irak. Iran itu keturunan Ham, Eropa, Amerika. Lah Asia, Afrika ini keturunan Yafid kita ini. Ras besar dunia ini keturunan Nabi Nuh. Ya, dan alhamdulillah Nabi Nuh waktu niku nggih sadar iki semua binatang niku sak pasang dimasukkan perahu kabeh, Pak. Tapi Nabi Nuh dulu itu ndak gawa sapi, sama ndak ngerti sapi. Semua sak pasang. Itulah Nabi Nuh. Ya. Dan semua nabi niku mesti Nabi Muhammad mboten. Ya Allah, Gusti. Ta'ifau kula baleni. Dilempari batu sampai berdarah. Sampai Allah niku pun lilo. Jibril kamu bantu Muhammad. Aku rela orang Taif dibinasakan aja. Itu sudah sangat melampaui batas. Tapi dengan syarat Muhammad berkenan enggak? Jadi Allah tidak akan memaksa kanjeng Nabi loh Pak. Hari Jibril datang, Muhammad ini udah Allah sudah rela kalau dibinasakan. Gimana panjenengan? Janganlah. Kalau tidak bapakin nanti anaknya lah. Didoakan aja. Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah berilah hidayah itu umat saya. Dia kan belum sadar aja. Ini Muhammad itu Nabi Musa. Gusti umat kula niku nakal. Jumatan gak gelem njaluk Sabtu. Bareng Sabtu ya gak gelem ndak ibadah, golek iwak. Ya napa Gusti disiksa? Ngono to. Ya wis, kunu kirodatan akhirnya sing mboten Sabtuan kali Nabi Musa mulai nggawa iwak, Bu, Pak, tapi wajahnya berubah jadi babi, jadi kera. Itulah Nabi Nuh dulu niku ada putus asanya. Nabi Nuh lu 150 tahun berdakwah enggak direken ya, Pak. Dan Muhammad buat Jibril udahlah didoakan aja. Betul. Setelah tahun ke-8 Hijriah Nabi umroh qadha tadi gawas 12.000 orang. Sing lu biasa buat orang Mekah tok. Ya tuh hulu Nabi ini orang Taif anak. Jadi kan yang Nabi udah itulah kesabaran, Pak. Ya. Enggak ada orang sesabar beliau Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sabar ada batasnya itu menurut Nabi tidak ada, Bu. Sabarku itu sentek, tuku neh. Lek kita kan ngaten. Wis aku mulai awas lek kesabaran saya habis, lek aku ngamuk tidak ada. Habis itu tuku neh.
Nyuwun Gusti Allah. Dan itulah yang sering saya jadikan dasar, mendoakan orang non muslim itu boleh. Orang sudah melempari batu sampai seperti kok malah didongani. Tapi dungannya agar mereka mendapatkan hidayah agar masuk Islam. Kayak dengan Umar bin Khattab itu. Berat bu. Dakwahnya Nabi awal-awal kan diam-diam dari keluarga. Itulah oh ini tokoh Quraisy ini Umar nomor 1. Bukan Abu Jahal. Ya Allah, kawil Islam bi Umar ini, ngamankan. Pada Umar itu betina golek Kanjeng Nabi untuk membunuhnya. Yang dimaksud Umar ini Umar loro niku satu Umar bin Khattab, loro Amr bin Abu Jahal, Pak. Jadi Abu Jahal itu anaknya mlebu Islam, Amr namanya. Akhirnya tahun ke-5 Hijriah Allah mengabulkan si mlebu Islam Umar bin Khattab. Ya Allah kalau buka hati kan gampang aja Pak. Abdurrahman bin Auf waktu itu kan misanan. Mana Umar biasa cari Muhammad mau saya bunuh. Caci maki berhala dia. Tuhan kita. Lah adikmu lu Bismillah Muhammad wis dadi Islam. Jenenge Fatimah juga Pak. Ndak serantan Umar niku nang adike baca Quran di teras dipukul berdarah adik. Terus mlebu ning jero omah bojone nggih maca Quran dipukul. Loh, setelah delok darah di wajah adik niku Bu, Umar langsung takok, "Iku apa di Quran?" Tak delok, enggak. Wis antar saya ketemu Muhammad. Saya mau ikut Muhammad, mau syahadat. Loh. Gusti Allah niku kalau mau buka hati orang itu gampang. Hanya karena darah. Ya, karena Quran. Itu dengan Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi melaku 2 tahun dari Persia, Pak. Dengar ada nabi terakhir yang hebat, dan mereka juga akan banyak Taurat, banyak Injil juga tuh Bapak Ibu. Melaku 2 tahun, Bu. Salman Al-Farisi. Jadi orang oleh hidayah ini ya jalannya macam-macam. Ya akhirnya ketika Umar bin Khattab masuk Islam, Kanjeng Nabi sebenarnya sudah enteng menurut riwayat. Wong kekuatan Quraisy tinggal separuh, Pak. Itulah Umar bin Khattab, bukan Umar Bakri. Umar Bakri konyolnya Bang Toyib yang tidak pulang-pulang itu. Dan itulah ya, kedekatan Umar kali Kanjeng Nabi, ya makamnya saja di rumah Nabi kan hanya Umar sama Abu Bakar, Pak. Dan Umar niku takokan, Pak. Ndak serantan kaya wong Surabaya, nah ekspresif banget. Yas'aluna ka'anil khamri wa maisir. Mesti Umar. Gampang takokan. Ya. Makanya nyuwun sewu ya soal tarawih nih kalau sekali lagi. Mengapa 20 itu Nabi itu mboten tarawih, Pak, hanya 3 malam. Dan sendirian. Pagi, lu Nabi kok enggak turun, enggak lu kamu anggap wajib. Jadi Nabi itu hanya 3 malam, itu pun sembahyang sendirian. Berapa jumlahnya tidak ada yang tahu. Zaman Nabi Sedo, Ibu Bapak, Abu Bakar sama. Tapi ketika Abu Bakar Sedo gantinya Umar bin Khattab masuk bulan Ramadan pertama kali langsung Ubay bin Ka'ab dicolok suara Ubay, kamu sembahyang. 20 tambah 3. Hadis Bukhari itu, Pak. Nah, hadis 11 itu sembahyang tahajud. Lek untuk tarawih tidak bisa, Pak. Podo Bukhari ini sekali lagi, tapi wong enggak tarawih ora apa-apa kok. Jumlah itu tidak penting, tapi cara kula aja sing 11 malah ngalone sing 23. Sing 23 itu malah hadis Bukhari, tarawih ya 23 Umar. Terus tarawih 11 itu sebenarnya kan hadis tahajud dong, niku makanan Rasulullah yajidu fi Ramadan wala fi ghairihi. Nabi tidak pernah lebih 11 rakaat. Tapi konco-konco sing menjadikan dasar ini wala fi ghairihi tidak diterjemahkan, itu yang salah, Pak. Tidak diterjemahkan apa karena kurang teliti apa niat memang dikorupsi wallahu a'lam. Jadi terjemahan yang betul, Nabi tidak pernah lebih 11 rakaat, baik bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Aisyah,
Jadi dari sini udah jelas bukan sholat itu bukan dasari tarawih, dasari tahajud, Pak. Jadi yang penting tidak saling menyalahkan orang tarawih apa-apa. Cuma lek 11 itu lebih bener, kalau nggak terima tuh Pak, nggak bisa. Tarawih itu zaman Umar niku. Umar kewani 20, lah Umar bin Khattab bukan Umar Bakri. Takokan. Makamnya aja dekat Kanjeng Nabi. Makanya hadis ini pada hadis Bukhari nih Pak. Hadis 11 niku juga Imam Bukhari, hadis sing 13 niku ya Imam Bukhari. Makanya di Mekah Madinah kan 13 sampai sekarang. Itu sejak Umar bin Khattab dan jamaah. Anda pun nggak jamaah kok. Nah, ya dulu so kekeran sampai subuh Pak. Alhamdulillah sekarang udah kekeran, podo nggak terawih. Tapi kalau Gus Dur itu cerita mari 83 wis wawuh kali Pak Harto. Pak Tur sekarang yang imami di rumah saya ganti orang NU lah. Oh, Gus Dur kan wali Pak. NU lama atau NU baru Pak? Lu lama baru gimana? Kalau NU lama 23, NU baru itu 11 Pak. Diskon 60%. Jadi Pak Harto, aku ikut NU yang baru 11 saja lah. Artinya ngerti, walaupun imam NU ya 11, sikit kula loro Pak Dur. Jadi alhamdulillah tidak usah saling menyalahkan. Saya hanya ingin nundukkan hadis 11 itu, apalagi di akhir hadis 11 itu Pak, di akhir hadis itu jelas-jelas Aisyah takok. Anjing Nabi tidak pernah lebih 11 rakaat, baik bulan Ramadan di luar bulan Ramadan itu setelah tidur atau sesuatu tidur, aku mari turu. Jelas Pak. Padahal tarawih itu sebelum terus Kanjeng Nabi dawuh, cuma aku lek turu Aisyah, tanamu anaya walayanamu qalbi, kedua mata saya terpecah hatiku. Jadi Nabi itu seumur hidup tidak pernah lepas dari Allah. Walaupun sehari Pak, Allah. Nah, sekarang kan HP. Itulah bedanya kali panjenengan melek ya HP. Ini tahu doom scrolling tadi. Doom itu kan kiamat, ajal. Scrolling itu geraji. Jadi kita ini sering, jadi uang di Eropa, di Amerika sekarang banyak di PHK hanya goro-goro digeraji waktu. Uang lek kadung kesengsem HP main ngaten Bu. Wis koset kok macam siji rebahan lho ngen HP ini kayak 2 jam gak kerasa Pak. Itulah namanya sekarang istilah sedang viral di seluruh dunia, namanya doom scrolling. Lah salah doom scrolling ini apa? Nyambut guys saya naik Banality of Governance. Karena apa? Ini ngantuk bekerja semuanya pakai ala kadarnya. Namanya istilah Banality of Governance. Governance ini nyambut gaya tata kerja ya wes tidak usah kualitas lah. Government itu kan pemerintah Pak, walaupun itu terjemahannya salah sekali lagi. To govern itu to serve sebenarnya. Jadi dari bahasa Inggris to govern itu artinya to serve itu melayani, dan itu terjemahan government itu yang betul pelayanan. Tapi tidak ngerti biar gue terjemahan ini pemerintah, akhirnya tukang merintah. Perintah operasi merah putih. MPG diganti bola-balik powan jadi. Memang kalau sering matur menungso ini selalu gak percaya Gusti Allah kan niku. Memperbaiki masyarakat orangnya dulu baru aturan Pak. Nabi orangnya sederhana, kena dipercaya, sitik fatane tablik fatona, baru diberi ayat. Lesani kan boten. Aturan. Wonge lho pancen ndak diperbaiki akhlak pancen bejat. Percuma. Gusti Allah kan boten. Nabi mulai Nabi Muhammad sampai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi orang dulu Pak, SDM. Orangnya harus baik dulu. Aturannya wis apik. Kok tetap ada ini keracunan di Surabaya Pak, MBG juga. Bapak sekarang ganti kepala apa ya, ndak ada jaminan ndak ada keracunan. Anak kula niku kan SD ya nih Pak.
Kelas 6 kali kelas 3. Nah, teman saya tidak ada yang makan deh Pak. Ya Pak guru nih wis aja kena dikelompokne, ngetikane tonggo-tonggo sekolah. Apa? Gak enak Pak. Itu putu kula di kelas 6 ada anak saya nomor 2 dari anak nomor 2 itu. Jadi ya, itu 300 berapa triliun Pak. Masih waktu demo ya Allah alam. Semoga-moga Indonesia selamat lah. Ya, moga-moga. Amin Allahumma. Wa yu'akhirul ajali musamma. Jadi setelah masuk Islam sampai ditunggu meninggal dunia lah. Setelah masuk Islam tadi kan dilihat amalnya baik nopo boten. Lah umat Nabi Nuh sekali lagi di sini ada keterangan bahwa inna jalallah sampai umurnya sampai 950 tahun ada. Lek panjenengan Nabi Muhammad memang pernah ditanya panjenengan Nabi umat panjenengan umur sinto ya baina sitin wa sab'in. Ini ada orang jamaah haji dari Kediri ini sudah 112, tapi kan beberapa aja Pak. Ya. Umur orang paling tua di dunia sekarang katanya di mana itu 127. Di situ 12 Pak anggonya. Tapi sing umum Nabi tidak salah antara 60 sampai 70. Cuma hari ini gara-gara setan gepeng ini malah sing banyak mati hari ini loh. Hari ini data pemerintah umur 20 sampai 39. Nggih krana niki Bu. Alzheimer. Ini loh. Sekarang kan ChatGPT Pak. Sekarang anak-anak itu Gemini, Google itu yang sekarang disenangi lebih langsung masalahnya. Teknologi itu kan lebih langsung nih loh Bu. Gemini aku lulus ujian S1 bikin kawin gak ada duit, ya apa caranya? Menurut panjenengan, ya cari kerja rek. Kok percaya Pak? Karena enggak pernah lepas dari HP. Setelah golek kerja 3 bulan, tidak ada pekerjaan yang cocok, ya laporan tidak kepada bapaknya, ibunya mboten, pada gurunya mboten, pada BP-nya ndak, ya kepada Gemini itu udah 3 bulan ya cari kerjaan, tidak ada yang cocok, gimana menurut sampean? Bagaimana kalau saya bunuh diri? Bagus. Jadi Gemini langsung ikut senengane Pak main teknologi. Panjenengan dijalui pernah nasihat anak kadang saya tak isi khorok dhisik. Suwi ini buat tenang. Bagus. Lebih cepat lebih baik. Kadang percaya kaya pangeran Pak. Inilah sisi-sisi negatifnya ini yang hari ini yang namanya doom scrolling itu ya ini. Dan itu tidak hanya menimpa anak-anak muda, kadang wong tua ingatan. Maka kadang ada istilah tak bangun tidur malam suami tidak mencari istri buatan golek suami golek maca medsos bareng-bareng. Itu namanya kita digeraji oleh doom scrolling. Scroll itu geraji. Waktu kita habis. Ya kita kados panjenengan kula yakin yang termasuk 38% yang Islam taat niki insyaallah la zikire pengini muga-muga mulane muga-muga tambah istiqomah amin Allahumma. Amin Allahumma. La kuntum ta'lamun. Tapi pakai lau. Lau itu tidak mungkin. Jadi kalau orang itu sadar bahwa hidup di dunia itu harus beramal baik, eling Gusti Allah, tidak syirik pada Allah. Tapi ayatnya lau, Pak. Berarti umumnya manusia itu ya tadi senengannya ya sing elek-elek. Makanya umat Islam di Indonesia 90% ya. Tapi sing taat kan hanya 32%, sing 52%. Dan ini lau itu jika tapi tidak mungkin, in jika tapi mungkin. Kalau sering mengatur, fauqa di atas tapi ada jarak, terjemahannya di atas, ala di atas nempel. Nah, disinilah Bapak-bapak ngaji tafsir itu penting, tidak hanya berhenti di terjemah, kan beda, bisa terpeleset kita. Oke? Loh, in jika tapi mungkin ini statatum yang bulan aja bisa.
Pengen pakai lau nggak mungkin, Pak. Ini lau. Muka-muka barokah. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'alna wa auladana ya Allah min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa ahlil ibadah. Rabbana sahil umurana wa hasil maqasidana wa balikna ya Allah ya Rahman Rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lan minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a rizqan halalan thayyiban kafiya wa shifaan min kulli da'in was saqam bi rahmatika ya Arhamar Rahimin. Wa darajah nafi'ah lidinil ummah bi rahmatika ya Arhamar Rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin washuhada's salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.